Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan kita semua selalu berada di dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan itu, marilah sama-sama kita senantiasa memperbanyak ungkapan puji dan syukur. Ungkapan syukur itu tidak boleh terhenti dari kita, karena nikmat Allah itu tak pernah berhenti diturunkannya untuk kita. Jangan pernah bosan untuk bersyukur, karena kita tidak pernah bosan untuk mendapatkan curahan dan limpahan nikmat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita bersyukur, maka itu pertanda bahwa kita ingat kepada yang memberi, maka Allah berjanji akan menambah nikmat itu bagi siapa saja yang bersyukur. Dalam ayat yang sering kita dengar, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat itu, dan jika kita kufur, maka ketahuilah bahwa azab Allah sangatlah pedih. Sudah pernah kita sampaikan dulu bahwa bertambahnya nikmat itu bisa secara kuantitas, dan itu yang selama ini kita pahami, dan bisa juga secara kualitas yang kadang-kadang kita tidak menyadari pertambahan nikmat itu, karena sebahagian menganggap bahwa kalau dikatakan bertambah itu seolah-olah hanya kuantitas, hanya jumlah, padahal mungkin jumlahnya tidak bertambah, tetapi kualitasnya yang ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertambahnya semangat ibadah itu adalah nikmat. Dulu ketika dilebihkan harta oleh Allah, tidak ada tergerak hati untuk berbagi. Tapi hari ini harta yang dimiliki membuat hatinya selalu tergerak untuk berbagi. Itu adalah pertambahan nikmat yang sedang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba. Dulu mendengarkan azan itu biasa-biasa saja, tapi hari ini ketika mendengarkan azan, langsung hatinya berkata bahwa Allah sedang memanggil dia, yang wajib dia tunaikan panggilan itu. Itu adalah satu nikmat yang sangat besar harganya. Oleh karena itulah, nikmat takkan pernah bisa kita hitung, karena memang nikmat bukan hanya berbentuk angka. Kalau seandainya nikmat itu hanya dalam bentuk angka-angka yang dimiliki, dalam bentuk jumlah materi yang ada, maka pasti nikmat akan bisa kita hitung. Hasil sawitnya sebulan berapa, panen kebun ini berapa, hasil toko ini berapa, itu bisa kita hitung kalaulah hanya itu. Tapi dalam Al-Quran dikatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian coba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan bisa kalian hitung. Itu menandakan bahwa nikmat Allah itu sangat banyak, bukan hanya dalam bentuk materi. Ketika kaki diringankan melangkah oleh Allah Subhanahu wa taala ke masjidnya yang mulia ini adalah satu nikmat. Berapa banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan ketika kita berada di sebuah majelis yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah taman surga. Taman surga artinya adalah taman yang akan membimbing kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang syakirin,
sama-sama kita menyadari bahwa hidup kita ini tidak ada apa-apanya kalau bukan karena diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita juga senantiasa memperbanyak ungkapan salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan rasa cinta itu selalu kita pupuk dan selalu kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus senantiasa membuktikan cinta kita kepada sosok figur yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyelamatkan dunia. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam kelompok orang-orang yang terselamatkan itu, sebagaimana selamatnya umat Nabi Nuh ketika dia menyuruh mereka untuk masuk ke dalam kapalnya. Yang masuk ke dalam kapalnya selamat, yang tidak ikut masuk binasa. Yang ikut kepada ajakan Rasul pasti selamat, dan yang ingin menjauh dari apa yang diajarkan oleh Rasul pasti binasa. Maka dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini, saya tinggalkan untuk kalian dua hal saja, in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Jika kalian berpegang kepada dua hal yang saya tinggalkan itu, lan tadillu abada, kalian tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya. Selamat dunia dan akhirat. Apa yang dua yang ditinggalkan oleh Nabi itu? Kitaballahi wa sunnata rasulih. Kitabullah adalah Al-Quranul Karim, dan sunnah Rasulullah, utusan Allah yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah di dalam sunnahnya. Orang-orang yang istiqamah di dalam sunnah Rasul adalah orang-orang yang akan istiqamah ketika dia melewati sirat di yaumal mahsyar. Nanti di hari akhir nanti ada titian yang akan kita lewati, ada sirat. Orang-orang yang istiqamah dengan sunnah Rasul ketika hidup di dunia adalah orang-orang yang akan istiqamah ketika dia melewati sirat, titian di hari mahsyar nanti. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari itu, karena memang kita pada saat itu pasti akan merasa bahwa amal kita itu kurang. Nanti akan terasa. Maka perasaan kurang itu dari sekarang harus ada. Jangan pernah hari ini kita menganggap ibadah kita sudah banyak. Orang yang kalau setiap tahun bisa berkorban, jangan pernah menganggap ibadah kurbannya sudah sangat banyak. Orang yang setiap tahun bisa berzakat, jangan pernah menganggap amalnya itu sudah banyak. Orang yang setiap tahun bisa pergi umrah, jangan menganggap amalnya sudah banyak. Siapa tahu yang diterima oleh Allah adalah sedikit. Siapa tahu dari yang sekian banyak itu yang ikhlas hanya separuhnya, sisanya nggak tahu. Apakah benar-benar ikhlas? Apakah benar-benar dia melakukannya itu dengan cara dan ketentuan yang diatur oleh Rasul atau tidak? Oleh karena itu, sekali lagi, jangan pernah menganggap banyak dan jangan pernah menunda kebaikan. Umar bin Abdul Aziz, ketika di sore hari dia ingin istirahat, ketika dia ingin berbaring, tiba-tiba anaknya memanggil, "Ya abati, wahai bapakku, ada urusan umat yang harus kamu selesaikan sekarang juga."
Kata anaknya kepada Umar bin Abdul Aziz. Kata Umar bin Abdul Aziz, insya Allah nanti akan saya selesaikan. Izinkan saya untuk istirahat sebentar saja. Izinkan saya beristirahat sebentar saja. Karena dari pagi juga sudah menyelesaikan persoalan umat. Apa kata anaknya? Kata anaknya, wahai bapakku, siapa yang akan menjamin umur kamu masih ada nanti? Mendengar ungkapan itu, betapa bersyukurnya seorang Umar bin Abdul Aziz memiliki anak seperti itu. Akhirnya dia tidak jadi berbaring, bangkit berdiri untuk menyelesaikan persoalan umat. Karena itu adalah satu kebaikan yang akan didapatkan oleh seorang khalifah sebagai pemimpin. Oleh karena itulah sebuah syair yang diungkapkan oleh seorang penyair Arab, la turji fi'la salihati ila ghadin la'alla ghadan ya'ti wa anta faqidu. Artinya adalah jangan pernah menunda, la turji fi'la salihati ila ghadin, perbuatan-perbuatan baik itu jangan pernah ditunda sampai besok. La'alla ghadan ya'ti, siapa tahu barangkali hari esok itu datang, wa anta faqidu, sementara kamu sudah tidak ada. Dan ini sangat sejalan sekali dengan apa yang dikatakan oleh Umar ibn al-Khattab, iza amsaytum fala tantazir as-sabah wa iza asbahtum fala tantaziril masa. Jika ada kebaikan yang bisa dilaksanakan di sore hari, jangan ditunda sampai pagi. Dan jika ada kebaikan yang bisa dilaksanakan di pagi hari, jangan ditunda sampai sore. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kebaikan kita hari demi hari selalu bertambah, dan mudah-mudahan setiap kebaikan yang terlaksana itu dilaksanakan dengan ikhlas dan diterima hendaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Pada minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang satu tema yang kaitannya dengan maqasidus syariah. Lebih tepatnya adalah kita sudah sampai pada persoalan ijtihad yang berbasis maqasid. Ijtihad yang berbasis maqasid yang sangat diperlukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kontemporer hari ini. Kita sudah sampaikan pada minggu yang lalu definisinya. Apa itu definisi ijtihad? Apa itu definisi ijtihad kontemporer? Dan apa dalil-dalilnya? Apa ungkapan-ungkapan para ulama yang mendukung untuk ijtihad maqasid, berbasis maqasid dalam menyelesaikan persoalan kontemporer. Itu semua sudah kita jelaskan. Cuma memang kemarin itu masih pada level teori, sehingga contoh-contoh kontemporernya tidak terlalu banyak kita angkat. Pada malam hari ini kita juga barangkali belum mengambil satu contoh, fokus pada satu contoh, tetapi masih ada penjelasan tambahan yang kaitannya adalah dengan ijtihad kontemporer itu sendiri. Kalau di buku ini dibuatnya judul Masalik al-Ijtihad al-Maqasidi al-Mu'asir. Masalik itu maksudnya adalah hal-hal yang harus kita tempuh dan harus kita jaga pada aplikasi ijtihad kontemporer yang berbasis maqasid. Apa yang akan saya sampaikan ini sudah pernah kita singgung satu persatu pada waktu yang berbeda, pada kajian-kajian yang sebelumnya. Kita singgung sedikit, terus ambil lagi sedikit, tapi tidak dirangkum dalam bentuk ringkasan, hanya sekilas. Pada malam hari ini kita akan coba fokuskan ke situ
dan akan lebih tersampaikan secara rinci. Dalam aplikasi ijtihad kontemporer yang berbasis maqasid itu ada 5 hal. Ada 5 hal yang harus kita jaga. Karena seperti yang kita katakan pada minggu yang lalu, kalau sudah bicara fikih kontemporer, sering kita tidak menemukannya langsung pada nas. Sering kita tidak mendapatkannya pada Al-Quran dan hadis. Karena kalau sudah langsung ada pada nas, maka tidak kontemporer dia. Karena Nabi sudah berikan penjelasannya. Hanya saja ada istilah dalam usul fikih itu isti'nas. Isti'nas itu adalah mengarahkan nas menuju satu persoalan, meskipun nas itu tidak langsung tertuju ke situ. Disitulah perlunya kemampuan para fuqaha, kemampuan para ulama dalam menggiring nas itu untuk menyelesaikan persoalan. Jika tidak ketemu nasnya sama sekali, ambil apa yang pernah dikatakan oleh Ibnu Taimiyah yang kita sampaikan pada minggu yang lalu. Iza askala alaikum syai'un ahuwa haramun au halal, ahuwa ma'murun bihi au manhiyun anhu. Apabila kalian kesulitan dalam menetapkan hukum sesuatu, apakah dia halal atau haram, apakah dia diperintahkan atau justru dilarang, sulit kita menentukannya. Kita tak menemukannya pada Al-Quran dan pada Sunnah. Apa rumusnya oleh Ibnu Taimiyah? Fanzur ila, maka lihatlah dari sisi kemaslahatannya dan kemudaratannya. Lihatlah kepada apa yang akan dihasilkan oleh perbuatan itu, apakah ada kemaslahatannya atau justru yang ada kemudaratannya. Ini jika benar-benar tidak ada. Lalu dia mengatakan, apabila yang kalian temukan dalam sesuatu itu adalah kemaslahatan, dan kemaslahatan itu bisa dipastikan, bisa diterima, yakin kita, maka yakinlah Islam menyuruh. Karena Islam itu datang untuk memberikan kemaslahatan. Tapi jika yang ada di situ adalah kemudaratan, kerusakan, yakin kita dengan adanya kerusakan itu, maka yakinlah Islam pasti akan melarang. Karena Islam itu datang, diturunkan oleh Allah untuk menjaga kita dari berbagai kerusakan. Tidak mungkin ada kerusakan yang diperintahkan oleh Islam, dan tidak mungkin pula ada kemaslahatan yang dilarang oleh Islam. Ini rumus secara umum. Yang akan yang akan sangat bermanfaat dalam penyelesaian persoalan kontemporer. Tapi sekali lagi, aplikasinya harus dilakukan oleh mereka-mereka yang punya kompetensi, orang-orang yang memang layak untuk melakukan proses berijtihad. Dan ijtihad yang mereka lakukan itu betul-betul sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dengan ilmunya, tidak asal-asalan. Karena banyak orang hari ini menjual bahasa maslahah untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Banyak orang menjual kata-kata maslahah, oh ini kan nggak apa-apa, ini maslahat. Kalau maslahat kan disuruh oleh agama, disuruh oleh Islam. Maslahat seperti apa? Kita tidak akan ulang lagi, karena di awal-awal dulu sudah selesai penjelasannya oleh kita tentang maratib al-masalih wal mafasid. Ada tingkatan-tingkatan kemaslahatan yang telah dibagi oleh para fuqaha, sehingga ada kemaslahatan yang bisa diterima, ada yang tidak. Dawabitnya yang paling pasti adalah jangan sampai kemaslahatan itu bertentangan dengan Al-Quran. Itu satu.
Jangan sampai kemaslahatan itu bertentangan dengan sunnah. Jangan sampai kemaslahatan itu bertentangan dengan ijma. Jangan sampai kemaslahatan itu bertentangan dan kemaslahatan yang lebih luas. Nah, ini yang paling jelas sebagai dhawabit. Kalau seandainya sudah bertentangan, apalagi nanti dan dalil-dalil yang qat'i, maka terlalu gampang bagi kita untuk menolaknya. Dulu sudah pernah saya contohkan, ada orang yang ingin agar tidak terjadi lagi musibah-musibah pada musim haji, buat aja haji 3 kali setahun. Kan maslahat. Tapi siapa yang bisa menerima? Ini bertentangan dengan nas yang qat'i. Kalau dia ingin membagi haji itu 3 kali dalam setahun, lalu kapan hari Arafahnya? Hari Arafah dalam setahun hanya 1 kali. Nah, ini pasti tidak bisa diterima. Minggu yang lalu juga kita contohkan ada komunitas muslim di Amerika yang ingin memindahkan salat Jumat ke hari Ahad. Masih ingat enggak contoh ini? Kan kacau ini. Katanya maslahat. Karena orang Amerika itu sibuk-sibuk semua hari Jumat itu. Kalau pindah ke hari Ahad kan hari yang relatif agak lebih longgar lah gitu. Jadi kemungkinan mereka datang ke masjid itu lebih banyak. Sekarang kita mau ngatur Allah atau Allah mau ngatur kita? Kan itu. Allah menetapkan hari Jumat sebagai satu ibadah, itu tentu ada sesuatu di balik penetapan itu yang tak mungkin bisa kita utak-atik. Sampai dalam Al-Qur'an sendiri ada surat Al-Jumu'ah. Apa mau kita ganti nama surat itu menjadi surat Ahad? Tentu tidak mungkin. Dilarang jual beli pada saat azan Jumat. Nah, sekarang mau kita ganti ayat itu. Dilarang jual beli pada saat azan Ahad. Kan itu jadinya. Hal-hal yang seperti ini pasti tidak bisa diterima karena bertentangan dengan beberapa hal yang tadi kita sampaikan. Oleh karena itu sekali lagi tidak boleh kita sembarangan untuk mengungkapkan bahasa-bahasa maslahat sementara yang diinginkan sesungguhnya adalah kepentingan diri atau kepentingan pribadi. Itu namanya menjual agama untuk kepentingan dirinya sendiri, dan itu fatal akibatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tadi sudah saya katakan bahwa ada 5 hal yang harus kita jaga, kita tempuh di dalam aplikasi ijtihad maqasid, ijtihad kontemporer yang berbasis maqasid. Yang pertama sekali seperti yang dijelaskan oleh Dr. Nuruddin Al-Khadimi, yang pertama sekali ini dia tidak jauh-jauh beda nanti ini. Takkan pernah lari dari al-maslahah wal mafsadah. Itu menjadi timbangan al-maslahah wal mafsadah. Maka yang pertama dikatakan oleh beliau adalah i'tibar al-masalih wal mafasid mutlaqan. Itu pasti mutlak. Harus yang diambil patokan, yang dijadikan patokan itu adalah al-masalih wal mafasid. Al-masalih wal mafasid. Kemaslahatan dan kemudaratan. Aplikasinya persis sama dengan yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah yang tadi. Jika kalian kesulitan untuk menetapkan satu hukum halal atau haram, dilarang atau diperintahkan, lihat pada kemaslahatannya. Jika ada kemaslahatannya, maka Islam akan membolehkan. Tetapi jika yang ada adalah kemudaratan, maka yakinlah bahwa Islam pasti akan melarang. Kita mungkin sering mendengarkan satu pertanyaan,
Apa hukum memakan hewan jenis ini? Jenis ini itu nanti kan macam-macam itu. Ada bekicot, ada sekarang macam-macam, ada sate macam-macam sekarang itu. Ada apa namanya itu? Berbagai macam bentuk hewan yang kita jijik untuk memakannya sekarang sudah jadi sate semua orang. Sate tikus, sate keong dan macam-macam. Sekarang apa hukumnya? Tengok dulu, ada enggak dalam Al-Qur'an? Ada enggak dalam hadis? Kalau ada, ambil hukumnya, karena hadisnya sudah ada. Tapi kalau tidak, dalam persoalan makanan itu ada satu kaidah yang diatur, yang sudah disampaikan oleh para fuqaha. Al-aslu fil at'imah al-ibahah, sama dengan pada muamalat yang asalnya adalah ibahah, hatta yadulla dalilu ala tahrimihi, sampai ada dalil yang mengharamkan. Kalau tak ada, silakan. Bahkan untuk makanan, untuk hewan yang ada di laut pun, untuk makanan hewan yang ada di laut pun, Nabi itu sudah mengatakan itu halal. At-tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Airnya suci, bisa kita jadikan untuk bersuci. Al-hillu maitatuhu, dan halal bangkainya. Itu kata Nabi. Maka hukum asalnya adalah boleh, hatta yadullad dalilu ala tahrimihi, sampai ada dalil nanti yang mengharamkan. Dalil yang mengharamkan itu adalah bukti-bukti yang bisa kita dapatkan bahwa yang kita makan itu ternyata adalah mudarat, ternyata adalah penyakit. Karena larangan-larangan untuk satu makanan itu pasti karena ada kandungan penyakitnya. Kenapa Nabi, Al-Quran dan hadis Nabi itu melarang kita memakan bangkai? Padahal sembelihan boleh, tapi bangkai tak boleh. Kan bedanya cuma sembelihan aja. Kalau disembelih, darahnya kan keluar. Tapi kalau tidak disembelih, darah itu menyatu bersama daging, dan itu penyakit. Maka setelah bangkai itu diikutkan lagi dengan darah. Allah haramkan bagi kita memakan babi, bangkai, dan darah. Kenapa darah itu dilarang untuk memakannya? Karena kandungan yang ada dalam darah itu adalah kandungan-kandungan yang menyebabkan penyakit bagi fisik manusia. Ini perlu tanya ini dokter ini, iya atau tidak? Tapi dokternya harus muslim, harus yang terpercaya. Iya ndak darah itu mengandung hal-hal yang bisa mendatangkan penyakit bagi fisik kita? Jawab secara jujur. Karena tak mungkin agama ini melarang sesuatu kecuali di balik pelarangan itu ada efek yang tidak baik yang ingin kita dihindarkan oleh agama kita. Dan tidak ada satu perintah pun yang datang dari Allah dan Rasulnya kecuali di balik perintah itu ada kebaikan yang ingin diberikan oleh Allah. Maka Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa syariat ini adalah masalih kulluha, semuanya adalah kemaslahatan fil ma'asyi wal ma'ad, baik pada saat kita hidup di dunia hari ini ataupun nanti ketika kita sudah sampai ke alam yang berbeda, dan itu adalah alam akhirat. Yang kemaslahatan yang sesungguhnya itu ada pada ketentuan halal dan haram yang datang dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, yang pertama sekali yang harus menjadi patokan pada ijtihad kontemporer itu adalah i'tibar al-masalih wal mafasid mutlaqan. Secara mutlak itu tidak bisa kita abaikan sama sekali. Bahkan ini adalah
penerapan maqasidus syariah yang sesungguhnya itu ada pada ketika kita menjadikan maslahat dan mafsadah itu sebagai patokan dalam penetapan sebuah hukum. Yang kedua, mura'atu fiqhil muwazanat. Nah, ini fikih muwazanah ini satu bab yang bisa dibahas sebetulnya secara tersendiri karena ada bukunya. Ada bukunya tersendiri, judulnya adalah fikih muwazanah, yang juga tak jauh beda nanti dengan al-masalih wal mafasid. Apa arti muwazanah? Muwazanah itu diambil dari kata-kata wazan. Wazan itu adalah timbangan. Jadi fikih muwazanah, fikih menimbang-nimbang. Apa yang dimaksud dengan menimbang di sini? Ada 3 hal. Al-muwazanah bainal masalih wal mafasid, al-muwazanah bainal maslahah wal maslahah, kemudian al-muwazanah bainal mafsadah wal mafsadah. Apa yang harus kita timbang-timbang itu? Yang pertama yang harus kita pertimbangkan adalah antara maslahat dan mafsadah. Yang kedua, antara maslahat dan maslahat. Ini ada maslahatnya, ini ada juga maslahatnya. Yang mana yang mau kita ambil? Yang kita ambil adalah maslahatnya yang paling besar. Ini konsep berpikir sebetulnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Fikih muwazanah ini konsep kita berpikir dalam kehidupan kita sehari-hari. Seorang ayah punya anak tes kuliah, diterima di 2 tempat. Satu diterima di Timur Tengah, dia ikut lagi ujian yang kedua untuk ke Eropa, ke Barat. Lulus dia dua-duanya karena anak ini pintar. Yang mana yang dia ambil? Pakai konsep muwazanah. Orang nanti masing-masing akan punya pertimbangan. Tidak mesti sama jawabannya nanti antara si A dengan si B. Mungkin ada seorang ayah yang memilih, oh kalau begitu kamu ambil Arab Saudi. Kenapa demikian? Haji gratis, umroh tiap hari kamu bisa. Karena ayahnya ingin mengedepankan dari sisi itu. Tapi bisa saja nanti seorang ayah yang B memilih yang lain. Abang kamu kan sudah di Arab Saudi, kamu sekarang ke Amerika, nanti biar kalian berpadu. Bisa saja. Maka konsep muwazanah dalam kehidupan ini sangat penting. Bagaimana kita bisa menimbang-nimbang antara kemaslahatan dengan kemudaratan. Dan yang paling tahu yang akan mendatangkan kemaslahatan itu tentu kita. Oh, kalau begitu kamu tidak usah ke sana. Kamu tidak usah ke Eropa karena pergaulan di sana itu bapak sebagai seorang ayah khawatir terhadap kamu tidak usah. Kalau kamu mau ke sana juga, kamu nikah dulu sebelum berangkat. Bisa saja. Oleh karena itu tidak akan ijma' nanti keputusannya. Tidak masih sepakat nanti jawabannya. Yang jelas yang harus kita gunakan adalah al-muwazanah. Seorang ayah punya anak gadis, dilamar oleh 2 orang. Dilamar oleh 2 orang tanpa sepengetahuan orang itu. Satu kaya tapi kurang agamanya. Satu lagi agamanya kuat tapi kurang dunianya. Pakai fikih muwazanah. Pakai konsep fikih muwazanah, fikih menimbang-nimbang. Maka fikih muwazanah itu intinya adalah menimbang-nimbang tadi dalam 3 hal, menimbang-nimbang, memperhitungkan antara kemaslahatan dan kemudaratan, atau antara 2 kemaslahatan, atau yang ketiga antara 2 kemudaratan. Ini ada mudaratnya, yang ini ada juga mudaratnya. Yang mana mau kita ambil? Ambil mudarat yang lebih ringan. Jangan ambil yang lebih besar.
Itu justru kita menjerumuskan diri kita sendiri kepada kesulitan. Karena kita sudah tahu mudaratnya lebih besar, kita ambil juga itu. Berarti salah kita sendiri. Maka dalam fikih kontemporer, dalam ijtihad kontemporer yang berbasis maqasid, kita tidak akan bisa lepas dari konsep fikih muwazanah. Saya ambil 2 contoh di sini berdasarkan yang ada di buku ini. Wasailut ta'lim, tentang belajar, fasilitas dalam belajar. Mana yang lebih kita utamakan, belajar secara langsung menemui gurunya, atau cukup belajar melalui jarak jauh, mungkin dengan kaset-kasetnya, atau mungkin dengan cukup dengan melihat video-videonya saja. Ada fikih muwazanahnya. Yang mana yang mau kita ambil? Terserah. Yang jelas kita akan kita diminta untuk memilih mana kemaslahatannya yang lebih ini. Karena saya pernah disampaikan satu ungkapan yang diucapkan oleh seseorang. Dia kan hadir di satu majelis. Hadir di satu majelis karena orang ramai, akhirnya dia di luar. Kalau dia sudah di luar, tentu yang dilihat hanya monitor saja, hanya gambar ustadz yang sedang berceramah. Lalu keluar ungkapannya begini, oh kalau begini saya tak mesti hadir lagi ke sini. Saya cukuplah mendengarkan radio saja di rumah. Saya pun bisa sambil olahraga sambil dengar. Padahal lupa dia ada keberkahan. Ada keberkahan ketika kita berada di satu majelis, ketimbang kita hanya mendengar lewat radio sambil olahraga. Karena katanya percuma saya berada di sini, ndak juga bisa melihat langsung, yang ada hanya monitor. Apalagi kalau disiarkan secara langsung melalui radio, lebih baik saya di rumah. Padahal seperti yang saya katakan tadi, ada satu keberkahan yang diturunkan oleh Allah ketika berada di majelis. Dan itu hadis Nabi itu, nazalat alaihimus sakinah wa sallat alaihimul malaika. Para malaikat akan berdoa, berselawat untuk orang-orang berada pada majelis ilmu. Nah, kalau kita mainkan fikih muwazanah di sini, tentu saja yang akan lebih tepat adalah ketika menghadiri secara langsung. Menghadiri secara langsung itu ada hal-hal lain yang bisa kita dapatkan. Kaki yang melangkah ke majelis taklim, berapa langkah yang kita berikan itu menandakan kesungguhan yang lebih. Waktu yang sudah betul-betul kita khususkan untuk itu akan menjadi fokus kita. Tapi kalau di rumah jangan-jangan lagi dengar ada tamu, kira-kira kita jawab salam tamu ataukah kita terus akan mendengarkannya? Jadi banyak hal-hal yang akan mengganggu. Maka keberadaan secara langsung itu akan menjadi fokus. Contoh kedua, al-muwazanah baina tikraril haji wa musa'adatil fuqara. Kita harus menimbang-nimbang antara melaksanakan haji atau umroh berulang-ulang dengan membantu para fakir miskin. Mana yang mau kita utamakan? Kita sudah haji, tahun ini kita bisa haji, kita bisa umroh berkali-kali. Tapi ada orang fakir miskin tetangga kita udah lama tidak makan. Apakah kita bersenang-senang terus dengan ibadah kita melaksanakan umroh sementara ada fakir miskin yang tak makan? Al-muwazanah. Ada muwazanah. Haji kan wajibnya cuma sekali. Kenapa harus diulang-ulang?
Tapi kalau ada yang mau ulang-ulang itu tidak salah. Jangan disalahpahami pula. Oh, berarti tidak boleh ulang-ulang haji. Bukan itu maksudnya. Tapi wajibnya hanya sekali. Oleh karena itu kisah yang dialami oleh Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak itu adalah orang yang kaya. Setiap tahun dia bisa haji, dan dia membiayai banyak orang dalam hajinya. Maka dalam perjalanan itu dikumpulkannya uang, dimintanya uang dari orang-orang itu, dari rombongannya, murid-muridnya semuanya, disimpannya. Pulang haji nanti semua yang ikut haji dalam hamlah dia, dalam rombongan dia, dikasihnya bekal secukupnya bersamaan dengan uang yang kemarin dikasihnya. Kok uang masih utuh, kok balik lagi uang? Ambil saja. Berarti selama ini ditanggung oleh, dalam perjalanan ditanggung oleh Abdullah ibn Mubarak. Ternyata satu malam dia bermimpi. Apa mimpi Abdullah ibn Mubarak? Mimpinya adalah bahwa di tahun ini tidak ada haji orang diterima kecuali satu orang. Siapa yang satu ini? Yang satu itu adalah seorang tukang sol sepatu. Itu kerjanya produksi sepatu yang selama ini itu mengumpulkan uang, kumpulkan sampai dia bisa berhaji. Tapi ternyata dalam perjalanan hajinya dia ketemu dengan seorang miskin. Orang miskin yang sudah lama tak makan apa-apa. Yang dimakannya di situ ada yang haram-haram, ada bangkai, ada ini. Sampai ketika dia minta, coba saya makanan itu sedikit. Kata orang miskin itu, jangan. Ini haram bagi kamu, tapi halal bagi saya. Loh, kok bisa haram bagi saya, halal bagi kamu? Karena katanya ini adalah bangkai. Bangkai itu haram bagi kamu. Bagi saya halal, karena saya tak punya apa-apa. Akhirnya, semua uang yang sudah dipersiapkan, diberikannya ke orang itu, dan tidak jadi haji. Tak jadi melaksanakan haji. Jadi singkat cerita, dalam mimpinya itu ternyata hanya itu yang diterima. Walaupun mimpi kan tidak bisa dianggap, kalau selain Nabi kan tidak bisa dianggap sebagai wahyu. Tapi setidaknya ada pelajaran penting yang ada dari cerita itu, dari kisah itu. Nah, maka kalau seandainya kita kembalikan kepada fikih muwazanah, kita tinggal menimbang-nimbang mana yang lebih baik, mengulang-ulang satu ibadah yang untuk kepentingan diri kita, atau memberikan sesuatu yang menjadi kepentingan orang lain atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira dua contoh ini untuk yang poin yang kedua. Yang ketiga, kita ambil yang ketiga, hal-hal yang tadi yang harus dijaga dalam ijtihad kontemporer. Yang ketiga namanya adalah mura'atu fiqhil aulawiyat. Mura'atu fiqhil aulawiyat. Ini barangkali belum pernah kita sampaikan, saya kira ini. Menjaga fikih aulawiyat. Apa itu fikih aulawiyat? Fikih aulawiyat adalah fikih prioritas. Kita harus memprioritaskan mana yang aham tsummal muhim, mana yang lebih penting dan penting, mana yang baik dan yang lebih baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, bermujadalah dengan cara yang lebih baik. Jadi ada cara yang baik, ada cara yang lebih baik. Maka yang kita kedepankan adalah yang lebih baik. Kita harus memprioritaskan yang aula. Kalau kita masuk masjid, orang sudah iqamat, kita belum sholat qabliyah. Apakah kita qabliyah dulu lalu tertinggal rakaat pertama imam, atau kita abaikan qabliyah
lalu kita langsung masuk ke dalam saf bersama imam. Al-aulawiyat. Oleh karena itu kata hadis, idza uqimatis salatu fala salata illal maktubah. Apabila sudah diiqamahkan, sudah dikumandangkan iqamah untuk salat berjamaah, fala salata illal maktubah, maka tidak ada lagi salat kecuali yang maktubah, yang wajib. Nah, persoalannya, kalau kita sedang salat sunat lalu iqamah, apakah kita putuskan salat kita atau tidak? Atau lanjut? Nah, di sini diberikan penjelasan oleh para fuqaha, jika dengan melanjutkan itu kita akan tertinggal rakaat pertama, maka putuskan. Ikut bergabung bersama imam. Tapi dengan melanjutkan itu kita tidak akan tertinggal. Katakanlah kita sudah rakaat terakhir, bahkan sudah sedang tahiyat, tidak usah memutuskannya, tetap saja lanjutkan, karena tidak akan membuat kita ketinggalan rakaat pertama dari imam. Kenapa kita dahulukan al-maktubat? Karena yang wajib lebih tinggi statusnya daripada yang sunat. Nah, maka mura'atu fikhi au al-aulawiyat, kita menjaga fikih aulawiyat ini yang sering diartikan oleh para penterjemah buku itu dengan fikih prioritas. Mana yang kita dahulukan, haji atau bayar hutang? Mana yang kita dahulukan, haji atau bayar hutang? Haji itu hak Allah, sedangkan hutang adalah hak orang lain. Dalam hal-hal seperti ini, Allah menginginkan kita untuk biarlah kalian tunda dulu hak saya, tidak apa-apa. Dahulukan hak orang lain. Oleh karena itu, tapi kalau seandainya dia minta izin ke yang punya hutang itu, ya tidak apa-apa lah, pergilah umrah, saya juga belum butuh uang itu. Padahal dia mau umrah tapi punya hutang, maka tidak mengapa. Tapi jika ada kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan, sementara untuk mengulang-ulang pelaksanaannya hukumnya adalah sunat, maka yang lebih diutamakan adalah qadha ad-dain. Kalau orang tua sudah meninggal, dia punya warisan. Dalam syariat, warisan itu disuruh untuk dibagi. Tetapi orang tua punya hutang. Mana yang lebih didahulukan? Membagi-bagi harta warisan atau menyelesaikan hutang orang tua? Menyelesaikan hutang orang tua dari hartanya sendiri. Maka yang paling bagus adalah menyelesaikan hutang orang tua dari hartanya sendiri jika ada. Sisanya baru dibagi. Tapi kalau dibagi dulu baru dihitung hutangnya, itu anak susah untuk membayar hutang orang tuanya. Ini sudah punya saya, ini jangan ini pakai untuk bayar hutang. Kan sudah hak saya nih, udah dibagi-bagi. Maka sebelum itu semua bayar dulu. Sisanya baru dihitung. Berapa untuk si A, berapa untuk si B. Menjaga ukhuwah yang lebih diutamakan atau berbantah-bantah dalam soal furu'? Ini aulawiyat. Di banyak orang sekarang gara-gara bismillah ndak bismillah, gara-gara kunut ndak kunut, itu ndak saling salam. Ini ndak paham dia fikih ini. Boleh kita berbicara khilafiyah, itu ndak apa-apa. Untuk kita berdiskusi, manakah kira-kira dalilnya yang lebih kuat. Akan tetapi jangan sampai nanti hal-hal yang seperti itu membuat kita menjadi kehilangan sesuatu yang jauh lebih wajib, yaitu adalah menjaga kebersamaan persaudaraan, ukhuwah imaniyah atau ukhuwah islamiyah. Nah, hal-hal yang seperti ini masuk dalam kategori mura'atu fikhi
al-aulawiyat, menjaga fikih prioritas. Itu yang ketiga, kita cepat saja karena ada 5. Yang keempat, ini sudah contoh-contoh pun sudah pernah kita sampaikan. Mura'atu ma'alatil af'al. Ini istilah ma'alat itu datang dari Imam Syatibi. Mura'atu ma'alat, menjaga kemungkinan yang akan terjadi dari satu perbuatan. Hukum prediksi. Jadi ketika ada satu perbuatan terjadi, tidak tahu kita apa hukumnya perbuatan itu. Cari hadisnya tidak ada, cari ayatnya tidak ada. Tetapi kita meyakini bahwa perbuatan ini nanti kalau tetap dilakukan, itu akan diprediksikan akan muncul sesuatu yang memudaratkan. Maka berarti ini jangan dilaksanakan. Jangan dilaksanakan. Bahkan dalam konsep fikih ma'alat ini, teori ma'alat ini, hal-hal yang dibolehkan oleh agama pun menjadi tidak dibolehkan jika dia akan melahirkan sesuatu yang akibatnya buruk bagi umat atau bagi masyarakat. Ini konsep ma'alat ini sering dipakai oleh Yusuf Qaradawi dalam istihadnya. Beliau pernah beristihad, saat ini kita dilarang untuk ziarah ke Masjidil Aqsa. Padahal dalam hadis Nabi, Masjidil Aqsa adalah masjid ketiga yang punya keutamaan. Beribadah di sana kita mendapatkan pahala 500. Tapi dia memfatwakan saat ini dilarang untuk ziarah ke Masjidil Aqsa. Kenapa demikian? Karena katanya hanya akan menambah devisa bagi negara Israel. Semakin banyak umat Islam yang datang ke sana, maka semakin menyuburkan ekonomi orang-orang Israel. Sementara orang Israel kerjanya adalah menyembelih orang-orang Palestina. Beliau juga lah yang memberikan fatwa dilarang, haram hukumnya membeli produk Amerika. Walaupun ada beberapa hal kita sulit untuk terhindar dari produk Amerika itu, karena mereka punya hal-hal yang dibutuhkan oleh dunia. Jadi bisnis mereka bukan bisnis kecil-kecilan, bisnis yang dibutuhkan oleh seluruh dunia. Gimana kita tidak terkait? Tapi ada hal-hal yang bisa kita hindarkan, seperti makanan dan lain sebagainya. Kenapa dia fatwakan seperti itu? Karena akan memperkaya musuh. Apa mereka musuh? Kalau bicara konsep kebersamaan nanti dan dikaitkan dengan HAM, kan tidak ada lagi musuh kan. Tapi kalau dengar pidatonya Donald Trump dan dia ingin memindahkan ibu kota Israel itu ke itu bagian dari dukungan dia. Kalau dulu kan masih malu-malu kan, masih di Tel Aviv, ini masih belum. Berarti habislah nanti Palestina itu. Kalau sekarang kan masih tersisa sekian persen itu pada peta itu yang menjadi milik Palestina, tapi nanti semuanya akan bisa habis kalau jadi itu dipindahkan ke sana, ibu kota Israel. Jadi kita dipaksa untuk bicara persatuan, tapi pada saat yang sama mereka ingin mengobok-obok umat Islam. Nah, itu juga modelnya di Indonesia ini. Kita diminta untuk menghargai minoritas, tapi pada saat yang sama minoritas ini menghancurkan umat Islam. Itu modelnya hari ini. Maka benar-benar Islam pada zaman sekarang ini tertekan seperti yang digambarkan oleh Nabi dulu, ibarat makanan yang dikerumuni oleh orang-orang lapar. Tentu rebutan orang. Karena Islam itu menarik untuk diperlakukan seperti itu. Sampai ada sahabat yang bertanya, awamin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah? Apakah ketika itu umat Islam itu jumlahnya sedikit? Kata Rasulullah, bal antum katsir,
Bukan, kata Rasul, justru yang banyak itu kalian. Walakinnakum ghutha ka ghutsa'is sail. Kalian banyak waktu itu, tidak sedikit, tetapi banyaknya itu sama dengan buih di laut. Nah, jadi jangan mau kita diobok-obok, diacak-acak persatuan kita oleh orang-orang yang memang tidak setuju dengan kebersamaan umat Islam itu sendiri. Karena takut mereka. 212 itu baru 7 juta yang bisa berkumpul di situ. Itu sudah getar-getir itu musuh itu. Baru 7 juta yang kumpul di satu titik itu sudah membuat musuh menjadi ketakutan. Apalagi kalau lebih banyak dan lebih banyak lagi. Maka persoalan al-ukhuwah ini adalah asas dalam agama, dalam Islam. Rasul saja ketika dia hijrah, konsep pertamanya setelah masjid adalah ukhuwah. Tidak ada yang lain yang diutak-atiknya. Masjid lalu ukhuwah. Kalau kemarin itu kan Istiqlal lalu ukhuwah. Allah membuktikan konsep Nabi. Umat Islam hari ini kalau bertahan dengan konsep itu, awali dari masjid, perkokoh dengan ukhuwah, hebat, banyak akan menyelesaikan persoalan. Oleh karena itu akan dicoba utak-atik terus kebersamaan ini agar pecah kembali dengan berbagai macam cara. Maka jangan gampang untuk tertipu dengan hal-hal yang bisa merusak kebersamaan umat Islam itu sendiri. Jadi balik ke yang tadi, mura'at ma'alatil af'al, menjaga kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dari satu perbuatan sehingga kita bisa memberikan hukum terhadap perbuatan itu. Bohong kan dilarang, tapi ada saatnya bohong dibolehkan. Ketika kejujuran pada saat itu akan melahirkan persoalan. Yang sering dicontohkan orang, yang paling sering kita dengarkan, kebohongan-kebohongan yang terjadi antara suami istri. Ada saatnya justru dia kalau jujur malah akan merusak hubungan suami istri. Ada seorang suami membelikan hadiah untuk istrinya. Gimana hadiah tadi? Oh, bagus bang, terima kasih. Udah lama saya tunggu-tunggu hadiah ini. Padahal mau muntah dia nengok hadiah itu. Kalau sempat dia jujur, ini hadiah apaan ini? Mending tidak beli. Apa yang akan terjadi kira-kira? Ini ma'alat. Ini adalah ma'alat. Prediksi yang akan terjadi itu adalah begini, maka silahkan untuk berbohong. Tapi tidak pula untuk semua hal nanti berbohong seperti ini. Kok lambat pulang bang? Ternyata ada alasan yang dia sedang berbohong. Nah ini sekedar contoh saja. Baik, kita ambil yang terakhir, tidak usah panjang-panjang saya kira. Mura'atu fiqhil waqi', ini yang kelima. Menjaga fikih realitas. Yusuf Qaradawi ini sudah punya masing-masing ini penjelasan oleh beliau. Ada fikih realitas dia. Dan realitas di sini nanti ada 5 hal, sekira terlalu panjang nanti penjabarannya. Cuma sudah pernah kita singgung satu persatu dulu. Ada nanti realitas zaman, realita waktu yang kita alami. Realitas zaman itu ada 2 kemungkinan. Perubahan zaman ke arah yang lebih baik atau perubahan zaman ke arah yang lebih buruk. Karena ada 2 kemungkinan perubahan zaman. Perubahan zaman ke arah yang lebih baik, ilmu pengetahuan, berkembangnya teknologi dan lain sebagainya, itu pasti akan berpengaruh dalam kehidupan kita nanti. Pasti akan berpengaruh dalam kehidupan kita. Kalau persoalan jamak dan qasar, kalau kita kaitkan dengan ibadah, ke Malaysia itu sekarang persis 1 jam. Kalau kita berangkat jam 1, jam 2 udah nyampe.
Apa kita harus jamak juga zuhur dan asar? Padahal nyampe Malaysia belum masuk waktu asar. Itu perubahan zaman ke arah yang lebih baik. Tapi ada perubahan zaman ke arah yang lebih buruk. Akhlak, moral. Walaupun saya tidak cenderung menyamakan antara akhlak dan moral. Bagi saya berbeda akhlak dan moral. Kalau moral itu tidak sama substansinya dan akhlak. Akhlak itu orientasinya Allah. Kalau moral orientasinya manusia. Moral itu hanya sekedar bertindak baik, bertindak yang dinilai baik oleh orang, itu moral. Kalau akhlak, bertindak baik karena Allah. Contoh ringan saja begini. Kalau kita masuk ke hotel, nanti ada resepsionis, pasti senyum menyambut tamunya. Tapi ini senyum akhlak atau senyum moral? Buktinya apa? Kalau dia ketemu kita di luar masih senyum enggak? Apakah senyum itu hanya senyum SOP? Ada namanya senyum SOP, standar operasional prosedur. Kalau enggak senyum dia, marah bosnya nanti. Tapi dalam Islam senyum itu dari hati. Maka Nabi mengatakan tabassumuka liwajhi akhika sadaqah. Senyum kamu kepada saudaramu sedekah. Ini senyumnya resepsionis itu sedekah enggak? Wallahu a'lam, kita enggak tahu itu. Jadi gampang untuk mengukurnya. Ada orang yang terpaksa senyum karena wajib dia seperti itu. Kalau enggak ganti orang nanti. Tapi ada senyum yang diatur oleh agama sebagai akhlak. Nah, maka perubahan zaman ke arah yang lebih buruk itu bisa perubahan akhlak manusia yang ternyata banyak berpengaruh kepada hukum-hukum dalam kehidupan kita. Ada realitas tempat, ada realitas manusia, realitas niat, tradisi. Ini semua sudah kita sampaikan dulu, maka saya kira kita tidak perlu berikan penjabaran lebih luas lagi. Mudah-mudahan kita masih mengingat yang dulu pernah disampaikan untuk bisa kita kaitkan dengan yang kelima ini. Saya kira itu saja yang harus ada. Saya coba minggu depan kita masuk kepada satu persoalan kontemporer untuk kita lihat, untuk kita baca masalahnya, karena terlalu banyak. Ada masalah pada kesehatan, ada masalah pada ilmu pengetahuan, ada masalah pada bisnis dan ekonomi. Itu semua akan menjadi bagian dari pembicaraan fikih kontemporer yang penyelesaiannya ada oleh para ulama, oleh para fuqaha. Mudah-mudahan insyaallah kita akan lengkapi pertemuan kita dengan bertanya jawab. Barangkali ada hal-hal yang mau didiskusikan, dipersilakan. Assalamualaikum. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada kawasan yang bisa saya dapat hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana para fuqaha mengukur kemaslahatan untuk sebuah keputusan hukum bagi kepentingan umum. Itu pertama. Yang kedua, ini adalah contoh kekinian. Tadi Ustaz berbicara tentang berbohong untuk masalah seperti itu. Nah, bagaimana dengan hoax, balas dengan hoax? Saat ini saya melihat cyber muslim pun melakukan hoax demi untuk menunjukkan kekuatan yang lebih besar seperti itu. Nah, apakah hal yang demikian diperbolehkan? Nah, terus kalau melihat dari yang kelima ini, hoax balas dengan hoax itu masuk yang mana? Apakah dia menggunakan yang pertama itu untuk kemaslahatan atau yang kalau memang diperbolehkan? Kemudian yang ketiga adalah contoh yang merumuskan mengenai prioritas atau mungkin prioritas. Ada kebanyakan di budaya kita adalah haji untuk orang tua itu lebih diutamakan daripada untuk dirinya sendiri. Jadi keputusan hukumnya itu menurut pandangan saya itu agak keliru. Harusnya dia dulu haji untuk orang tua. Bagaimana menurut pandangan? Terima kasih. Barakallahu fiik. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, kemaslahatan itu memang harus maslahat ammah.
Memang harus kemaslahatan yang berlaku secara umum untuk dijadikan sebagai hukum umum. Apabila kemaslahatan itu sifatnya hanya untuk satu orang atau orang-orang tertentu, maka dia tidak bisa menjadi patokan sebagai hukum umum. Itu hanya sebagai pengecualian jika ada alasan untuk mengecualikannya secara syar'i. Nah, oleh karena itu, kemaslahatan yang diukur oleh para fuqaha itu adalah maslahat ammah, kemaslahatan secara umum, bukan untuk pribadi-pribadi. Karena kalau untuk pribadi, pertama sifatnya hanya pengecualian saja dan tidak berlaku setiap saat. Itu yang pernah dulu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ada salah seorang sahabat, Abu Bardah kalau nggak salah namanya, dia menyembelih hewan kurbannya sebelum sholat. Padahal hewan kurban harus disembelih setelah sholat. Pada khutbahnya Nabi menyampaikan, barang siapa yang menyembelih hewan kurban setelah sholat, itulah kurban yang sesungguhnya. Tetapi siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat, itu bukan kurban, tetapi hanya sedekah biasa. Dia ada di bawah. Dia sudah disembelihnya sebelum sholat. Datang dia merasa menyesal karena tak tahu hukum. Ya Rasulullah, saya sudah menyembelih hewan kurban saya sebelum sholat. Berarti tidak dianggap sebagai kurban. Nah, bagaimana caranya agar saya bisa lagi berkurban? Apa yang kamu punya? Kata sahabat itu, dia punya al-anak. Al-anak itu ain, nun, alif, qaf. Itu adalah hewan kurban yang masih di bawah umur. Kalau kambing belum sampai 1 tahun, berarti kan tidak boleh dijadikan hewan kurban. Tetapi oleh Nabi ketika itu ingin mengobati perasaan dia yang merasa menyesal. Katanya, tidak apa-apa kamu sembelih al-anak tadi, hewan yang masih kecil. Anak itu kita anak kan artinya anak kecil. Jadi al-anak itu kambing yang masih di bawah umur. Kata Rasul, sembelih al-anak itu, tapi Nabi mengatakan la yujzi'u dzalika an ahadin ba'dak. Tak ada orang lain setelah kamu yang boleh melakukan ini. Berarti hanya dia. Maka tidak boleh fuqaha sekarang memberikan hukum, oh tidak apa-apa menyembelih hewan di bawah umur. Nih buktinya ada Nabi yang membolehkan. Enggak, karena Nabi membolehkan hanya untuk, dan itu hukum pengecualian. Itu hukum pengecualian. Dan berapa banyak hukum pengecualian yang ada dalam hukum-hukum kita. Orang sakit boleh tidak puasa. Itu adalah hukum pengecualian. Oleh karena itu, kemaslahatan itu benar-benar adalah kemaslahatan yang berlaku secara umum dan bisa semua orang masuk ke situ. Dulu ada terjadi perdebatan mabit di luar Mina untuk haji itu sah enggak haji. Terjadi perdebatan. Ada bilang enggak boleh, enggak sah karena mabit harus di Mina. Tetapi karena jumlah jemaah haji semakin banyak, maka muncul ijtihad yang lain. Tidak mungkin tidak dibangun ini. Dibangunlah tenda-tenda itu bahkan sampai ke Musdalifah, tapi dengan syarat tenda itu harus nyambung dengan yang di Mina. Ini kemaslahatan yang berlaku secara umum, bukan hanya untuk satu orang. Jadi kalau untuk satu orang itu sifatnya hanya pengecualian saja. Jika ada alasan syar'i untuk mengecualikannya, maka dibolehkan. Sedangkan yang kedua terkait dengan persoalan berbohong yang sekarang diistilahkan dengan hoax ya. Orang baca hoax macam-macam itu bacanya itu. Yang ternyata adalah berbagai kebohongan yang terbaca, kita meyakininya ternyata adalah informasi yang bohong. Nah, boleh tidak umat Islam juga membuat kebohongan yang sama untuk mengcounter yang tadi? Ini saya kira bagian dari contoh pada muwazanah. Sejauh mana maslahat dan mafsadat yang dimunculkan yang bisa didapat dengan
perbuatan seperti itu. Jika tidak akan mendatangkan kemaslahatan yang lebih baik, tidak usah ikut-ikutan berbohong. Biarlah mereka dalam kebohongannya, tapi kita tidak mesti melawannya dengan kebohongan yang sama. Nah, itu bisa masuk kepada fikih muazanah, menimbang-nimbang antara kemaslahatan dan kemudaratannya. Sedangkan pertanyaan yang ketiga adalah tentang haji orang tua, menghajikan orang tua adalah benar tidak dibolehkan kalau seandainya yang melaksanakannya adalah kita yang belum haji. Jadi kalau ada anak dia belum haji, lalu dia ingin mengerjakan haji untuk orang tuanya, itu tidak dibolehkan sama sekali. Nah, tapi kalau seandainya ada seorang anak, dia masih muda, sehat-sehat, ada orang tuanya yang sudah yang namanya orang tua tentu sudah tua, dia lebih mendahulukan orang tuanya. Udahlah, ayah atau ibu ajalah duluan. Mudah-mudahan kami nanti bisa melaksanakan pada waktu yang lain. Mengingat dia sudah semakin boleh apa tidak. Ini lagi-lagi masuk dalam konsep salah satu dari yang 5 ini. Maka tadi saya katakan ini konsep berpikir dalam menyelesaikan banyak hal. Kan tidak salah seorang anak, orang tuanya sudah mulai kelihatan sakit-sakitan, kalau ditunda keberangkatannya barangkali nanti akan semakin susah, dia lebih mengedepankan, maka insya Allah tidak mengapa. Tapi jika pertimbangannya adalah pertimbangan yang syar'i seperti tadi, sama dengan mendahulukan fakir saja, mendahulukan orang fakir saja, memberikan kepada fakir miskin, lalu dia tidak jadi berhaji, malah menjadi pahala haji bisa dia terima. Insya Allah tidak mengapa. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Silakan barangkali kalau masih ada jam 10. Baik, kalau tidak ada, itu saja. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada malam hari ini bisa kita pahami, bisa menambah ilmu dan iman kita, sehingga keyakinan kita kepada ajaran iman yang ada di hati itu semakin mendalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk tetap istiqamah berada di jalan aturannya yang benar. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.